Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Tirta dari segi bahasa berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarkanlah mereka merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu Grow Model. Tirta berisi tahapan untuk mengcoach. Akronim dari Tirta itu sendiri adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada tugas demonstrasi kontekstual 2.3 ini, saya berperan sebagai pengamat. Kemudian yang menjadi coach adalah Novik Condrowati, dan sebagai coach adalah Desi Retnaningtyas. Kegiatan praobservasi. Saya sebagai pengamat dalam kegiatan praobservasi ini menanyakan persiapan apa yang dilakukan untuk kegiatan coaching dan menanyakan kompetensi apa yang akan dikembangkan untuk kegiatan coaching. Dengan kesepakatan kemarin, Bu Desi telepon saya, katanya hari ini Bu Desi mau kegiatan coaching ya sama Bu Novik. Iya Bu Desi, hari ini rencana saya mau coaching Bu Novik karena kemarin Bu Novik mengajar saya bahwa ada sedikit masalah, jadi mau sharing seperti itu. Tapi kok Bu Noviknya kok belum datang juga ya? Mungkin masih ada kegiatan lain. Ditunggu sebentar ya Bu. Oh ya, sambil menunggu Bu Novik datang, ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang persiapannya Bu Desi dalam kegiatan coaching nanti. Ini Bu Desi, nanti ketika mau proses coaching itu kan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah itu Bu Desi itu akan mengembangkan kompetensi apa dalam hal ini? Dalam coaching itu kan ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya Bu. Ada kompetensi menggunakan aktif, terus kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan. Nah, dalam coaching hari ini saya akan menekankan pada kompetensi mendengarkan aktif. Berarti Desi akan mengembangkan kehadiran aktif, mendengarkan aktif. Nah itu langkah ataupun persiapannya itu untuk meng-coaching kegiatan ini apa yang dilaksanakan kalau yang dipersiapkan Bu Desi? Yang saya persiapkan itu yaitu yang berkaitan dengan indikator mendengarkan aktif Bu. Ya, saya itu dalam melakukan coaching berusaha untuk senyum dan melakukan kontak mata, senyum dan melakukan kontak mata. Iya. Selanjutnya saya berusaha untuk tidak terganggu dengan aktivitas lain atau tidak terganggu dengan aktivitas lainnya. Saya juga berusaha untuk konsentrasi, mengingat dan mengulangi pesan yang disampaikan oleh coaching. Mengingat dan mengulangi pesan. Iya. Kemudian yang terakhir itu saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang relevan atau pertanyaan terbuka dengan masalah yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu. Ya, berarti Bu Desi di sini sudah mempersiapkan indikator sebanyak 4 ya Bu ya. Ada senyum, kontak mata ya, tidak terganggu dengan aktivitas yang lainnya, dan itu sudah dipersiapkan betul-betul oleh Bu Desi. Insya Allah Bu. Ya, jam segini kok belum datang ya Bu Noviknya? Ya, Bu Desi itu sudah berapa ya? Maaf ya, tadi saya ada urusan dengan kepala sekolah sebentar ya. Ini kebetulan Bu deh. Dalam kegiatan observasi ini, saya mengamati keterampilan Bu Desi. Bu Desi berperan sebagai coach terhadap Bu Novik yang memiliki masalah yang diberi tanggung jawab untuk mensukseskan kegiatan perpisahan kelas 6. Yang sudah datang bisa dimulai Bu? Boleh. Ya. Silakan Bu. Iya, ini Bu Nevi kemarin mengabari saya, katanya mau sharing nih dengan saya. Sharing soal apa ini Bu?
Iya nih, terima kasih loh. Udah sih sudah meluangkan waktu. Saya ini mau curhat Bu, mau sharing dengan jenengan lah kita sekalian ya. Karena saya sudah bingung sih Bu. Iya. Bingung soal apa itu Bu Novi? Iya, jadi gini nih Bu. Saya ini kan guru kelas 6. Bentar lagi kan mau ujian terus perpisahan nih. Nah, saya ini kemarin di rapat ditunjuk untuk menjadi ketua penyelenggara persiapan perpisahan kelas 6. Nah, di sini rekan-rekan dari kalkulator itu kan agar perpisahan itu diadakan secara meriah. Tapi meriah di sini itu bukan meriah yang membutuhkan banyak biaya. Tentunya meriah itu kan yang sederhana tapi berkesan bagi anak. Karena kan kemarin pandemi kan kita tidak melakukan aktivitas apa-apa ya Bu. Ya, jadi ketika ini sudah full luring, jadi minta diadakan perpisahan yang meriah untuk anak-anak seperti itu Bu. Oh iya, jadi Tapi ini Bu, di samping itu saya ada tugas saya yang banyak lah, saya sibuk, jadi saya bingung ini bagaimana ini. jadi ini Bu Novik itu merasa bingung ya. Bu Novik diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengurus tentang acara perpisahan kelas 6 yang usahakan untuk meriah ya Bu ya, karena sebelumnya tidak ada. Tapi di sisi lain Bu Novik juga bingung karena Bu Novik ada tugas individu yang juga harus dikerjakan. Seperti itu Bu. Iya, seperti itu Bu. Jadi Bu Novik, dari obrolan kita ini nanti nih, kira-kira apa yang Ibu Novi harapkan setelah kita ngobrol-ngobrol nanti? Ya saya pengen ada solusi ya Bu, biar saya itu tidak bingung lagi lah. Berarti Bu Novik untuk ingin mencari solusi atas permasalahan yang Bu Novik hadapi saat ini ya, tentang kebingungan Bu Novik tadi. Baik Bu, jadi Bu Novik ngomong-ngomong nih, dari usaha persiapan Bu Novik dalam acara perpisahan kelas 6 nih, kira-kira Bu Novik sudah menyiapkan apa saja itu? Mungkin sementara saya melatih performa yang mau tampil ya, beberapa murid yang mau tampil ya. Jadi Bu Novik sudah melatih beberapa murid ya. Kira-kira ini dari usaha persiapan Bu Novik dalam acara perpisahan kelas 6 nih, kira-kira Bu Novik sudah menyiapkan apa saja itu? Mungkin sementara saya melatih performa yang mau tampil ya, beberapa murid yang mau tampil ya. Jadi Bu Novik sudah melatih beberapa murid ya. Kira-kira ini yang sudah dilatih sama Bu Novik itu murid kelasnya Bu Novik saja atau juga murid dari kelas lain Bu? Sementara berarti ya murid saya saja kelas 6, karena kan saya waktunya masih terbatas. Ya, Bu. Dari persiapan secara keseluruhan ini Bu, kira-kira Bu Novik itu persiapannya sudah berapa persen ini? Ya kalau di presentasi ya mungkin baru 20% sih Bu. 20% ya Bu ya. Jadi untuk mencapai presentasi maksimal ini, kira-kira apa yang ingin Bu Novik lakukan? Saya ingin lakukan itu. Mungkin saya harus kolaborasi dengan teman guru lain ya, dengan meminta bantuan guru lain untuk membantu saya, karena kan tentunya untuk menyiapkan sebuah acara perpisahan yang besar kan saya tidak bisa bekerja dengan sendiri ya Bu ya, kan tetap harus membutuhkan bantuan orang lain, dalam hal ini akan guru sejawat seperti itu. Berarti rencana Bu Novik itu memang hebat ya sebetulnya. Bu Novik itu kan bekerja di sekolah itu kan tidak sendirian ya, ada tim. Jadi kita itu memang perlu berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi di sini nanti Bu Novik akan menerapkan skala prioritas seperti itu ya Bu ini. Seperti itu. Jadi Bu Novik kira-kira kapan nih Bu Novik akan mengeksekusi rencana Bu Novik itu? Mungkin nanti insya Allah setelah ujian, karena kan kalau setelah ujian kan anak-anak lebih santai, kemudian saya juga waktunya sudah agak senggang ya. Soalnya kan kalau misalkan saat ini kan sedang sibuk nih, sehingga mungkin saat ini yang akan saya lakukan adalah menyiapkan konsepnya terlebih dahulu, sehingga nanti setelah ujian selesai saya bisa langsung eksekusi lah, bisa langsung melaksanakan apa yang sudah saya lakukan. Bagus itu Bu, saya setuju sama Bu Novik karena
semakin cepat itu akan semakin baik. Nah iya Bu, terus kira-kira nih ya Bu, apa yang akan dilakukan Bu Novik untuk mewujudkan apa namanya yang berkaitan dengan perpisahan kelas Bu Novik? Perpisahan kelas 6 ini apa yang ingin Bu Novik? Ya, ya seperti itu tadi. Berarti yang pertama saya apa namanya membuat masker dulu, kemudian saya akan membuat yang lain. Kemudian setelah itu saya akan mendatangkan pelatih dari luar yang untuk melatih anak yang ingin berkomentar khususnya saat itu. Jadi itu ya Bu tadi akan mempersiapkan anak dengan bekerja sama dengan sang guru dan juga pelatih lain. Luar biasa sekali Bu Novik. Nah untuk apa namanya acara ini berarti Bu Novik akan menekankan untuk berkolaborasi bersama semua warga sekolah ya seperti itu ya Bu Novik ya. Ya, saya sangat mengapresiasi nih apa yang dilakukan oleh Bu Novik. Iya, nanti kalau acaranya sudah ada jadwalnya nanti saya dikabari ya Bu. Oh, Saya tentu, menonton. tentu Iya. ya. Jadi Bu Novik setelah ini kita sharing-sharing bagaimana nih perasaan Bu Novik? Perasaan saya lega ya Bu. Tadinya kan saya bingung ini saya harus bagaimana, saya harus ngapain dulu dan sebagainya. Tapi dengan apa namanya sharing ini saya lebih lega. Sudah bisa mengatakan saya sudah bisa mendapatkan solusi lah. Tinggal nanti saya apa namanya menjalankan apa yang sudah saya lakukan. Semoga yang sudah direncanakan Bu Novik itu berjalan dengan lancar dan nanti apa namanya perpisahannya itu dapat apa Kemudian yang keempat, Bu Desi juga sudah mampu dengan baik mengajukan pertanyaan yang relevan dan terbuka. Contohnya Bu Desi menanyakan apa rencananya untuk berarti mensukseskan kegiatan perpisahan di sekolahnya, juga menanyakan solusi yang pada akhirnya Bu Novik itu muncul dari dirinya sendiri. Tidak Bu Desi memberikan solusi, malah justru dengan Bu Novik sendiri, dan Bu Novik terbuka plong ya hatinya setelah berbicara bincang-bincang dengan Mbak Novik, Bu Desi. Nah ini kebetulan saya sudah ada yang menunggu, tapi sudah izin dengan kepala sekolah, jadi nanti ada asal kondangan. Ada yang sunat itu anaknya Pak Eno. Oh iya Bu. Saya mohon izin dulu ya Bu. Tidak nunggu minum dulu Bu Novik dulu sudah Ada urusan, ini sudah waktunya, ini sudah saya harus pulang dulu. Iya. Terima kasih Bu tadi atas waktunya. Ya sama-sama. Saya juga akan menunggu perkembangan nanti, mungkin di kompetensi lain Bu Desi akan belajar dan belajar lagi. Di sini kan tadi baru kehadiran penuh ya, mendengarkan akhir. Mungkin Bu Desi akan belajar lagi coaching di kompetensi yang lain. Saya tunggu kabarnya ya Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Ya sama-sama.